Ini adalah laptop terbaik dari MSI yang pernah kami coba di tahun 2023 dengan spek yang hampir semuanya rata kanan. Apakah nih laptop cocok buat jadi desktop replacement secara pakai i9 13900H plus RTX 4090? So, ini dia review MSI Style 17 Studio 2023. Mari kita bahas. Oke, kita langsung aja ya. Ini adalah MSI Style 17 Studio, sebuah laptop flagship dari MSI dengan upgrade yang banyak banget. Mulai dari speknya yang lah ya di tahun 2023 ini. Dia udah pakai Intel Core i9 13900H, CPU 14 core dengan boost clock up to 5,4 GHz. Yang by teori bawa peningkatan sekitar 20% lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Ada yang udah dagdikduk sama performanya. Santai dulu, kita ke yang lain dulu. Nggak cuma CPU, GPU-nya juga pakai yang mentok. Ada low flash RTX 4090. Akhirnya kita review nggak cuma yang 4070, 4060 atau 4050, tapi 4090 juga datang ke studio kita, cuy. Terharu banget pokoknya pas kita terima laptopnya ini. Itu dari sisi spesifikasi utama ya. Sementara dari sisi style laptopnya juga bawa pembaruan yang menurut gua udah oke banget. Termasuk engselnya yang sering dikomenin para netizen Indonesia. Jujur li, ini tuh udah bagus. Kerasa cukup solid dan kokoh karena pakai material yang namanya zinc alloy. Stylenya pun berkarakter ya, elegan, berasa wah gitu. Tapi tetap kelihatan slim meskipun nih laptop dimensinya ada di 17,3 inch. Lanjut, nih laptop dibekali display 4K. 4K ya, 4K loh, bukan 2K ataupun bahkan Full HD doang. Panelnya sendiri mini LED dengan quality yang cakep banget. Detail, pewarnaannya dan coverage color gamutnya pun luas. Coverage color gamutnya sampai 100% DCI-P3 dengan output karakter warna yang vivid dan natural. Buat gua pakai Netflix-an, editing, grading, bahkan itu udah sangat lebih dari cukup. Bahkan gue bisa bilang buat kebutuhan para profesional ini juga udah capable banget. Oh ya, refresh rate-nya nih di 144Hz ya. Ini gue sempat coba juga buat ngelakuin backlight bleed test. Dan hasilnya, ini gue ngomong apa adanya dari apa yang gue lihat ya. Bener-bener clear itemnya, nggak ada cacat bleeding sama sekali. Displaynya ini juga udah tersertifikasi VESA Display HDR 1000 yang bikin layar ya mampu ngasih tingkat kontras dan akurasi warna yang seger-seger nyegerin gitu loh. Oke, kita pindah ke bagian keyboard yang feel penggunaannya nyaman, cukup clicky dan terasa solid dengan travel key yang menurut kami terasa pas. Nggak terlalu lebar tapi nggak terlalu sempit juga. Pas intinya buat jari gua yang ya jempol semua. Selain itu ada juga hiasan RGB per key yang bikin thumbnail laptop ini makin terlihat estetik yang bisa kalian customisasi via software SteelSeries GG. Bukan cuma warna yang bisa di custom tapi juga makro key-nya. Intinya no complaint soal keyboardnya, udah bagus dan kerasa enak dipakai sehari-hari. Menariknya lagi, MSI udah kasih opsi login Windows pakai biometrik di laptop ini dengan menyematkan fingerprint scanner yang letaknya di samping kanan touchpad-nya. Dan satu lagi, webcamnya udah bisa Face ID bos. Nggak banyak loh gaming laptop yang mikirin sisi kemudahan sistem security kayak ini laptop. Lebih lanjut, laptop ini punya I/O port yang udah bejibun alias banyak banget. Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 dan SD card reader. So buat gamer sampai content creator yang sering make keyboard mecha, terus ditambah lagi joystick, ditambah lagi peripheral lain, menurut gua udah lebih dari cukup. Dan juga laptop ini udah dibekali konektivitas Wi-Fi 6E AX1675i, Bluetooth 5.3 dan Ethernet i3100 yang udah mendukung Killer Double Shoot Pro. Ada yang belum tahu lagi apa itu Killer Double Shoot Pro. Yang mau tahu kalian bisa cek video penjelasannya di atas sini atau sini ya. Storage-nya juga udah hampir full mentok kanan. Pokoknya kelas top tier banget. Kemarin juga kan gue juga sempat share speed SSD di IG kan ya. Berharap banyak yang bener nebak laptopnya. Taunya sebaliknya. Pada nggak tahu atau pada nggak expect speed SSD sekarang segitunya kenceng. Read-nya sampai 12.700-an Mbps dan write-nya di 10.000-an Mbps. Dengan kapasitas 4 TB. Pokoknya nggak ada obat soal SSD, bener-bener kenceng.
Sementara untuk RAM frekuensinya emang masih nggak yang tinggi-tinggi banget ya, nggak sampai 6000-an plus. Cuma di 5200 MHz, tapi total RAM yang kepasang itu udah 64 GB. Gokil. Buat multitasking, extreme productivity, rendering, gaming udah smooth, mulus banget kayak mantan-mantan lu gitu loh. Masuk ke bagian terpenting yaitu benchmark. Pertama dari performa CPU-nya yang pakai Intel Core i9 13900H. Kita lakuin pengujian stress test ya kayak biasa yang pakai Cinebench R23 yang dijalankan 10 kali berturut-turut dengan suhu ambient di 25 derajat Celcius. Dan hasilnya ternyata lumayan banget loh, stabil, beneran stabil. Kalau di rata-rata average score ya ada di 19.105 poin dengan deviasi performa di 1,7%-an aja. Keren sih. Dan soalnya gini, gua sadar diri ya gitu, nih laptop meskipun mentok kanan speknya, form factornya nih slim gitu loh. Kayak gua takutnya nih laptop agak sensi soal suhu, yang otomatis bikin gua nggak ngarep lebih soal stability performance-nya. At least deviasi performance-nya 5% juga udah oke gitu loh. Tapi yang terjadi justru di luar ekspektasi gua dan tim. 1,7% doang nilai yang terbilang agak sulit didapetin untuk laptop gaming slim kayak gini. Ini kita juga sempat bongkar laptopnya ya buat pastiin konfigurasi sistem pendinginan di laptop ini. Dan ya pas kita buka, oke lah, kelihatan bener-bener niat gitu. Pakai Cooler Boost 5 yang terdiri dari 7 heat pipe plus 2 fan yang kelihatan cakep dan ketata banget gitu loh. Buat peak temperaturnya sendiri pas stress test mentok di 96 derajat Celcius. Itu saat stress test loh ya. Kalau lu misal pakai nih laptop untuk sekedar productivity ataupun gaming harian kayak Valo ataupun Apex Legends ataupun main Call of Duty, itu nggak segitunya panas kok. Selama nggak digeber sampai berjam-jam, misal 24 jam. Ya laptop manapun pasti panas juga kan. Nah karena laptop bawa embel-embel studio, punya display yang proper buat profesional juga ataupun content creator, pasti kita pun coba tes laptop ini di skenario rendering pastinya. Salah satunya di Premiere Pro dengan skenario yang biasa kita pakai 4K H264 dan triple layer effect. Rendering time-nya ada di kisaran 1 menit 4 detik doang. Yang paling berasa kencangnya itu saat render 3D Blender. Skenario BMW 27 render time-nya cuma 11 detik aja. Nice lah, dan suhunya aman, nggak perlu khawatir soal suhu di sini. Gua tes render berulang berkali-kali masih di titik yang aman kok, nggak sampai nyentuh ke 100 derajat Celcius. Dan pastinya kita juga nggak melupakan gaming test di laptop ini. Pertama kita coba pakai game yang banyak orang mainin, termasuk gua juga saat ini ya, yaitu Hogwarts Legacy. Di beberapa settingan yang ini kalian bisa lihat datanya juga ya. Kalau kita jalanin di 4K nih laptop mampu dapetin FPS average di 54an FPS. Sementara kalau kita turunin ke QHD, kita bakal dapetin FPS average di 90-an. Dan kalau diturunin lagi ke Full HD, kita bakal dapetin FPS average di 120-an FPS. Dan saat kita running Hogwarts Legacy, kita main beberapa jam, kalau lihat dari log HW info sesuai klaimnya, GPU-nya nih cuma narik daya sekitar 105 watt doang. Yang poin positif yang bikin nih laptop punya efisiensi daya yang oke di kelasnya. Nah ini dibuktiin dengan hasil pengujian daya tahan baterai yang kita lakuin pakai UL Prokion, skenario Wi-Fi on, brightness 50% plus battery saver. Ini laptop mampu bertahan sampai hampir 6 jam, lebih tepatnya 5 jam 50 menit, yang kalau kita bandingin sama laptop dengan spek di bawahnya emang nggak gimana-gimana ya. Cuman ingat, ini dia pakai spek yang mentok kanan yang otomatis narik daya lebih gede lagi. Dan dengan daya tahan baterai kayak gini menurut gua udah oke lah, daripada cuma 1 jam atau bahkan 2 jam doang dibanding laptop-laptop lain sekelasnya. Lebih lanjut buat game dengan ray tracing lain kayak Cyberpunk 2077 di 4K nih laptop mampu dapetin FPS average di 50-an juga. Dan di sini kita juga sempat uji di resolusi Full HD juga nih kayak si Hogwarts Legacy. Experience main gamenya tentu nyaman ya, di 1-3 jam pertama masih oke lah. Tapi kalau kita terus gas nih laptop buat penggunaan game yang berat AAA sampai 4 jaman ke atas, sesuai pengalaman gua, mulai tuh terasa panasnya yang bahkan sempat menjalar ke WASD-nya. Cuman kan itu kalau kita main game yang bener-bener nonstop di waktu yang lama gitu ya. Kita juga sempat tes laptop ini di penggunaan game kompetitif ya kayak Valorant. Di settingan QHD bahkan sempat tembus ke 400-an FPS. Kalau mau diturunin lagi bener-bener ngejar FPS-nya ya ke Full HD, laptop ini bahkan bisa nyentuh sampai 550-an FPS plus saat dimainin.
Gokil, appreciate lah buat MSI yang emang udah tuning laptop gaming slim ini dengan konfigurasi komponen yang benar-benar proper dari CPU, GPU sampai heat manajemennya. Lalu gimana kalau synthetic benchmark kayak 3D Mark? Hasilnya approved by 3D Mark. Nih laptop udah lulus uji Fire Strike Extreme Stress Test dengan persentase 97,6%. Skor 3D Mark time spy-nya pun kelihatan tinggi ya di 16.093 poin dari hasil pengujian kita. Nah terakhir, mari kita masuk ke kesimpulan. Satu kata dulu yang ngegambarin laptop ini, Sultan. Kenapa disebut Sultan? Karena ya tentu dari harganya yang luar biasa tinggi sih, di 72 jutaan rupiah. Cuman ya tenang dulu, mahalnya itu bukan tanpa sebab ya. Banyak banget yang bikin nih laptop harganya segitu. Mulai dari performa yang bukan sekedar kenceng ya, tapi stabil, smooth dengan experience penggunaan yang nyaman banget. Baik dipakai saat harian ataupun saat stress test di skenario apapun. Saya nebeng sampai 3D Mark-nya aman. Desainnya juga cakep dengan build quality yang udah upgrade cukup jauh dibanding generasi sebelumnya. Belum lagi layarnya yang udah 4K mini LED pula bikin display laptop ini punya kontras dan coverage color gamut yang cakep banget. Bahkan salah satu yang terbaik lah ya menurut gue yang pernah kita review saat ini. Dan dengan performa kayak gini gue rasa udah cocok deh kayaknya nih laptop dijadiin desktop replacement para profesional yang kelasnya udah ada di sini nih. Mulai dari content creator, pro gamers atau pro user lain, dan laptop itu ya udah lebih dari capable intinya untuk kebutuhan hal itu. Soal suhu yang sempat kita mention beberapa kali, menurut gue itu hal yang wajar kok. Mau laptop sebagus apapun ya, kalau ditanemin komponen kayak gini, i9 13900H plus RTX 4090, pastinya ada beberapa titik laptopnya bakal panas gitu loh. Apalagi mengingat nih laptop punya form factor yang cukup slim di kelasnya. Toh suhu panas yang ada di laptop ini pun gak sampai bikin drop performance yang segitunya kok. Artinya ya masih aman dan wajar panasnya gitu loh. Hampir lupa, di paket pembelian nih laptop juga udah dikasih free Windows 11 Home plus garansi resmi selama 2 tahun. Andai aja gitu ya ada garansi ADP kan, mungkin bisa jadi value tambahan lagi sih buat MSI di laptop yang kelasnya tuh udah kayak gini. Ya semoga aja masukan ini dengar sama MSI buat laptop mereka ke depan ya. Oke, maybe sampai sini dulu review MSI Stealth 17 Studio kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemsel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya.